Nah, pemirsa, untuk membahas ini sudah bergabung bersama kami UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat, dan Siti Nadia Tarmizi, Jubir Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Selamat malam, Pak UU dan Ibu Nadia. Selamat malam. Baik, saya ke Pak UU terlebih dahulu. Pak UU, Pak Gu mengatakan bahwa saat ini memang stok vaksin di Jawa Barat ini sudah habis, baru datang lagi bulan Agustus. Sementara Jawa Barat adalah termasuk satu dari 5 provinsi yang cepat sekali menyerap vaksin ini. Ya, memang kita ini karena kemarin ada ranking dari pemerintah pusat, kita di bawah dibandingkan dengan provinsi lain. Kita sekarang ngabret kalau kata bahasa Pak Gubernur, dan juga dibantu oleh pihak kepolisian dan juga pihak tentara di Mapolres, kemudian di Makodim dan juga yang lainnya melaksanakan vaksin secara massal. Kita sudah menerima sekitar 10 juta vaksin. Tetapi Jawa Barat kan masyarakatnya banyak 50 juta. Kalau ingin 80%, kita harus 33,5 juta penduduk divaksin. Kalau kali 2, kita butuh 75 juta. Tetapi ini semua, insya Allah, karena sudah ada jaminan dari pihak kementerian bahwa Jawa Barat akan segera dikirim kembali vaksin. Kapan kemarin Pak kita akan datang lagi Jawa Barat, Pak? Janji dari pemerintah. Sekarang. Kemarin kita rapat dengan Pak Wapres. Ya, kemarin kita rapat dengan Pak Wapres, Pak Gubernur juga hadir, pihak Kementerian Kesehatan, kemudian Mendagri, dan juga Kejaksaan dan yang lainnya, para Bupati Wali Kota. Kita ikut rapat, antara lain membahas vaksin. Pak Menteri menjamin, insya Allah kebutuhan vaksin Jawa Barat akan segera realisasi, karena memang Jawa Barat ini sekarang nggak ngabret dalam pelaksanaan vaksinnya. Baik, saya ke Ibu Nadia. Ibu Nadia, ini masalahnya ada ketimpangan penyerapan. Jadi ada beberapa daerah yang masih banyak, tapi ada beberapa daerah lain yang justru teriak kekurangan. Dari Kementerian Kesehatan sendiri mengakalinya, strateginya seperti apa, Bu Nadia? Iya, jadi seperti kita ketahui kan memang Jawa Bali ini mendapat prioritas ya untuk vaksinasi ya, sebanyak 50% ya. Tetapi juga yang harus kita pahami bahwa ketersediaan vaksin kita ini secara total dari kebutuhan kita itu kan kita membutuhkan 426 juta dosis ya untuk bisa memvaksinasi seluruh sasaran kita. Tapi yang total yang kita miliki sampai saat ini 130 juta dosis, di mana sudah sebanyak 65 juta dosis itu sudah kita distribusi. Jadi kalau kita lihat proporsinya, Mas Sofia, ini manusia, jadi betul ya bahwa vaksin ini kan kalau dibandingkan jumlah sasaran hanya 30%-nya. Sehingga memang kalau dengan antusiasme yang luar biasa ini pasti akan ada kekosongan ya pada waktu-waktu tertentu, dikarenakan memang jumlah yang ingin mendapatkan vaksin itu jauh lebih besar dari ketersediaan vaksin saat ini. Jadi memang kita harus mengatur skala prioritas dan strategi untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Kalau kita lakukan semua langsung serentak, pasti kemungkinan jumlah yang akan terdistribusi di daerah-daerah itu menjadi sangat kecil. Padahal mungkin kebutuhannya jauh lebih besar. Ya, itulah yang tentunya situasi ini ya kita hadapi, dan tentu kita terus lakukan koordinasi dan komunikasi terus dengan pemerintah daerah, kepada Pak Wagub juga, bahwa untuk bisa kita memenuhi kebutuhan ini. Ibu Nadia, ada rencana untuk subsidi silang tidak? Misalnya ada stok yang berlebih di satu daerah karena tidak mampu memvaksin masyarakatnya secara cepat, namun di kabupaten lain ini ternyata kurang. Bisa dialihkan tidak sih, Bu? Kalau antar kabupaten kota adalah kewenangan pemerintah provinsi. Jadi di dalam surat edaran kita juga sudah disampaikan kalau ada kabupaten kota yang lambat dalam proses vaksinasinya, itu segera bisa dipindahkan oleh provinsi. Jadi tidak perlu lagi menunggu persetujuan pusat ya. Tetapi kami kalau antar provinsi tentunya kami mengaturnya adalah tidak memberikan distribusi kepada provinsi tersebut. Kalau kita melihat stoknya masih banyak di tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan di fasilitas pelayanan kesehatan, maka pada waktu pengiriman berikutnya provinsi tersebut tidak akan mendapatkan distribusi. Jadi kita tidak memindahkan ya, karena tentunya akan lebih menyulitkan kalau antar provinsi. Tapi kita tidak mendistribusikan pada batch berikutnya.
Baik, saya ke Pak U, kalau misalnya dilihat ada kabupaten kota yang tidak seimbang. Kota ini mampu menyerap vaksin banyak, sementara kota lainnya ini tidak mampu menyerap vaksin banyak sehingga berlebih. Sementara kota ini kurang vaksinnya. Apa dari pemerintah daerah sendiri ada rencana untuk subsidi silang seperti itu, Pak U? Kalau sementara ini, karena kita membagikan vaksin sesuai dengan jumlah penduduk, Kabupaten Tasik berapa jumlah penduduknya, kemudian daerah yang lain, jadi tidak akan ada vaksin menumpuk di suatu kabupaten. Nah, memang hari ini banyak para bupati yang telepon kepada saya, termasuk Kabupaten Badung, kemarin Pak Dadang, Pak ini vaksin kita kurang katanya dan yang lainnya. Ya saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Dan seperti itu adanya. Artinya di Jawa Barat tidak ada yang menumpuk, tapi semuanya memiliki unsur keadilan sesuai dengan jumlah penduduk. Baik, Pak U, di Bandung sendiri saat ini ada 20% stok vaksin yang seharusnya digunakan untuk vaksin kedua. Tapi ini karena memang antusiasnya tinggi sekali, apalagi sekarang pelajar usia 12 sampai 17 tahun sudah diperbolehkan untuk divaksin, ini malah dipergunakan sebagai vaksin pertamanya orang lain. Berarti yang mau divaksin kedua ini nanti bagaimana, Pak U? Itu sesuai dengan arahan Pak Menteri Kesehatan. Jadi Pak Menteri Kesehatan meminta untuk sementara ini tidak ada stok untuk vaksin yang kedua dulu, tetapi untuk vaksin yang pertama semua disebar. Nanti Pak Menteri kemarin menjamin bahwa untuk stok yang kedua, insya Allah Jawa Barat akan dikirim. Jadi langsung instruksi kepada Pak Gubernur secara lisan, di saat kita rapat, langsung aja pakai, tidak usah ada stok untuk yang kedua. Memang awalnya seperti itu. Karena memang sudah saatnya mungkin ada vaksin. Berarti sudah dijanjikan bahwa akhir bulan ini akan dikirim ya, Pak U ya? Ya, seperti itu. Baik, Maksud juga kemarin kan kita bahas tentang bansos juga ya dengan Pak Wapres ini. Insya Allah kemarin paripurna kita membahas tentang pandemi atau PPKM yang ada pada Jawa Barat. Baik, saya kembali ke Ibu Nadia. Ibu Nadia, jika hal seperti ini terjadi di wilayah lain, bagaimana untuk menyikapinya? Karena 20% yang seharusnya untuk vaksin kedua orang lain malah digunakan sebagai vaksin pertama orang lain lagi gitu. Ini bagaimana kalau misalnya nanti tiba waktunya 3 minggu sampai 1 bulan belum datang, yang baru ini gimana, Bu? Ya, jadi kita sudah menghitung sebenarnya Mbak Anissa. Jadi kami sampaikan ya bahwa kita kan punya cukup banyak stok vaksin saat ini. Ada kurang lebih di pusat yang masih sedang proses untuk vaksin jadi dan quality control ini ada sekitar 60 juta dosis. Artinya kita bisa berhitung bahwa pada saat ini mengapa kemudian kita mendorong untuk daerah tidak melakukan stok vaksin sampai dengan dosis kedua, karena kita yakin dalam beberapa 2 minggu lagi kapasitas penyiapan vaksin jadi untuk Sinovac dan juga proses quality control dari vaksin AstraZeneca ini sudah bisa selesai. Ini memang agak terjadi keterlambatan karena kapasitas produksi dan juga proses quality control dari Badan POM yang membutuhkan waktu. Nah, ini kemudian tidak seiring ya dengan antusiasme dari masyarakat tadi. Oleh karena itu kemudian Pak Menteri mengarahkan untuk semua saat ini dosis yang ada di provinsi, kabupaten, kota, dan Faskenkes digunakan dulu untuk memberikan dosis pertama. Dalam arti disimpan begitu ya, tidak disimpan. Artinya kalau saat ini ada yang membutuhkan dosis kedua, ya kita berikan dosis kedua seperti itu. Baik Ibu, kalau misalnya sudah lebih dari 3 minggu atau 1 bulan nih di vaksin pertama, kemudian vaksin keduanya belum datang, apakah nanti warga harus mulai dari awal lagi atau bagaimana? Seberapa lama tahannya daya vaksin pertama ini? Iya, jadi memang ada beberapa daerah ya yang mengatakan belum bisa menyediakan vaksin kedua. Tapi ini kita upayakan tidak lebih dari 7-10 hari itu masyarakat sudah mendapatkan dosis kedua sesuai dengan jadwalnya. Baik, kalau lebih dari itu apa yang akan terjadi, Bu? Sebenarnya kalau kita lihat dari hasil uji klinis 14 hari kemudian itu tidak ada masalah untuk mendapatkan dosis kedua. Tapi kan memang yang paling optimal itu adalah 28 hari ya. Jadi kita berusaha untuk bisa masyarakat itu segera mendapatkan dosis keduanya sesuai dengan waktu penyuntikannya. Nah, mungkin saya perlu sampaikan juga Mbak Anissa, kenapa kemudian kita mendorong dosis
yang ada di provinsi dan kabupaten kota maupun di Fasiankes itu segera kita suntikan. Karena sebenarnya kemarin itu kan kita mengalami lonjakan kasus yang cukup tinggi. Jadi dengan ini menjadi penting juga karena salah satu upaya untuk menekan laju kasus tersebut adalah dengan vaksinasi. Nah, sementara itu artinya kalau kita bisa memvaksinasi orang dalam jumlah yang banyak ya, artinya kan kalau kita menyimpan stok dosis kedua itu kan artinya tidak bergerak stok. Padahal ada orang yang bisa kita suntikan. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan mengapa kita meminta daerah segera mungkin, tidak perlu menunggu 28 hari ya. Menyimpan stok 28 hari itu kan akan lama karena kita maksimum itu per minggu selalu mendistribusikan vaksin. Jadi dalam 7 hari itu pasti ada distribusi vaksin kembali ke daerah-daerah tersebut. Jadi itu yang kemudian kita dorong supaya banyak orang mendapatkan vaksinasi dalam rangka juga menurunkan laju penularan yang kita tahu bahwa cukup signifikan peningkatannya kemarin dalam 2-3 minggu lalu. Baik, saya kembali ke Pak U. Pak U, di Jawa Barat sendiri berapa orang yang saat ini masih menanti vaksin kedua, namun belum ada nih barangnya karena masih menunggu akhir bulan ini? Ya, kalau jumlahnya nggak bisa menjawab ya, karena mungkin ada di pihak teknis yang seperti itu. Tetapi saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat yang dulu banyak penentangan dengan dalih haram, dengan dalih Madarat dan yang lain, tapi sekarang ini membeludak. Memang perlu kami sampaikan, saya kan pernah divaksin 2 kali. Kemudian saya terpapar, tidak lama, 5 hari juga kita sembuh lagi. Memang kata dokter, kalau sudah divaksin kita tidak akan lama terpaparnya. Ya mungkin hal semacam itu sudah masuk kepada pikiran masyarakat Jawa Barat sehingga yang divaksin ini seolah merasa kebutuhan. Dan juga mungkin mereka berpikir, sekarang gratis, kalau nanti kan bayar. Ada vaksin swadaya yang mendingan sekarang. Jadi saya merasa bangga ya hari ini masyarakat Jawa Barat begitu antusias untuk divaksin. Tidak seperti awal-awal adanya vaksin. Baik, Pak U, tadi Anda menyebutkan ada beberapa wilayah ini yang penyerapan vaksinnya lambat, diantaranya adalah Karawang dan Indramayu. Untuk 2 wilayah itu apa penanganannya Pak U? Itu kan sudah langsung Pak Gubernur memberikan teguran atau menyampaikan hal semacam itu, tapi sekarang sudah ada jawaban. Oh, mereka sekarang sudah ngabret kembali. Karena memang mungkin kemarin ada miskomunikasi tentang vaksin untuk yang kedua itu. Tapi sudah disampaikan seperti itu, sekarang sudah lancar. Artinya vaksin di wilayah tersebut sudah dilaksanakan dengan sesuai apa yang disampaikan Pak Menteri, yang disampaikan oleh Pak Gubernur kepada para bupati dan lain. Baik, saat ini masyarakat yang mulai antusias ini khawatir Pak U, karena saat ini memang stok vaksin terutama di Jawa Barat ini sudah mulai berkurang. Apalagi mereka yang tenggat waktunya udah mendekati untuk vaksin kedua nih. Bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa tadi Bu Nadia mengatakan bahwa 28 hari itu masih aman kok gitu? Ya, percayakan kepada pemerintah. Pemerintah tidak akan buat sebuah kebijakan untuk kemudaratan orang, kemudaratan rakyat, kemudaratan masyarakat. Tidak mungkin. Pemerintah membuat kebijakan ataupun keputusan untuk kemaslahatan maslahul ummah. Artinya kita juga menghitung jangan sampai masyarakat bermasalah gara-gara keputusan pemerintah. Jadi yakinkan bahwa tidak akan ada kemudaratan dengan adanya vaksin ataupun vaksin yang stok kedua diberikan hari ini. Yakin kami akan lancar semuanya, tidak akan bermasalah di masa yang akan datang. Ini pemerintah ya, bukan organisasi-organisasi yang ini, tapi organisasi yang memiliki kedaulatan, organisasi yang memiliki pengalaman ataupun kelembagaan yang sudah berpengalaman dalam segalanya. Percayakan pemerintah, jangan diragukan kemana. Baik, saya kembali ke Ibu Nadia. Ibu Nadia, kalau sudah lebih dari 28 hari nih, misalnya ada satu kelompok yang vaksin pertamanya sudah lebih dari 28 hari menuju vaksin kedua, namun saat ini stoknya nggak ada karena memang jatah buat mereka diberikan kepada orang lain. Itu bagaimana Ibu? Ya, sebenarnya yang pertama Mbak Nisa, ini bukan soal jatah-menjatah ya. Ini adalah jatah semua orang ya. Artinya siapapun juga itu bisa mendapatkan vaksin tersebut. Jadi bukan berarti kemudian diambil jatahnya ya. Karena sebenarnya memang kita mendorong pemerintah daerah itu jangan menyimpan stok sampai dengan 28 hari. Pertama, pasti akan terjadi keterlambatan dalam hal penyuntikan dosis per hari. Padahal kita kan ingin mendorong sampai dengan 2 juta. Nah, yang kedua adalah keterlambatan ini nggak akan sampai akhir bulan karena minggu ketiga ini kita sudah mengirimkan vaksin tersebut dan pasti akan diterima dalam beberapa hari ini. Nah, tinggal nanti distribusinya. Jadi memang mungkin keterlambatan itu tadi saya sampaikan paling maksimum 7 sampai dengan
14 hari, tidak akan mungkin lebih dari waktu tersebut. Nah, kami juga sampaikan sebenarnya kalau kita lihat mengapa kemudian seorang penyintas COVID itu harus menunggu 3 bulan, itu artinya antibodi yang ada di dalam tubuhnya itu masih sangat efektif sampai dengan 3 bulan sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita meneruskan seperti tadi Pak Wagub kan pernah positif, tapi kalau kemudian itu kan orang yang pernah mendapatkan 1 dosis itu harus menunggu 3 bulan sampai sembuh baru meneruskan dosis kedua. Nah, ini kurang lebih sama, artinya efektivitas vaksin tersebut masih tidak masalah dan nanti tinggal meneruskan saja untuk dosis keduanya. Baik, terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi dan Pak UU Ruzanul Ulum telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Semoga antusias warga didukung dengan stok vaksin dan juga distribusi yang baik. Dan stok vaksin dan distribusi yang baik juga didukung oleh para vaksinator yang merata di seluruh Indonesia. Semoga lekas tercipta kekebalan komunal. Terima kasih Ibu Nadia dan Pak UU telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa